hal-hal yang sepi dari banyak orang gitu, sepi dari hiruk pikuk orang banyak. Dan ya bagi saya apa yang dilakukan di dalam satu peristiwa yang dikemas dalam karya Lusuwaru itu adalah sumbangan yang luar biasa sebenarnya untuk kita melihat bagaimana potret kehidupan di Bima, bagaimana pribadi orang Bima. Dan dia memang mengulas di awal ketika saya bersilaturahmi ke tempat beliau, kemudian saya mengucapkan frasa Dumudo, langsung beliau bukakan bukunya, kemudian menunjukkan ini kata Dumudo saya letakkan di halaman ini, saya tulis, saya jelaskan seperti ini dan seterusnya. Dan dari situ kemudian saya semakin yakin bahwa memang keselarasan hubungan manusia dengan alam di Bima itu sudah sejak zaman lampau dibangun. Memang nilai-nilai lokal ini sudah hidup sejak dari dulu, hanya saja kemudian butuh upaya untuk melakukan revitalisasi. Dan saya kira di buku-buku yang dimuat sama Bang En itu adalah buku-buku yang memuat kearifan lokal, nilai-nilai lokal, hanya saja dikemas dalam bentuk novel. Kesannya fiksi tapi sebenarnya bisa dibilang surrealis. Jadi fakta yang dikemas dalam novel gitu oleh Bang En, kemudian diimprove sedemikian rupa. Tetapi bagi saya itu sangat inspiratif karena konsep kediriannya cukup menarik. Dari sisi makanan dan minumannya saja sangat ketat sekali. Dia makan yang baik-baik, dia minum yang baik-baik, karena makanan dan minuman itu akan mempengaruhi kejernihan pikiran, kejernihan perasaan, kejernihan hatinya, kesucian dirinya, dan itu juga akan memberi pengaruh terhadap watak karakter yang muncul pada kita. Nah, ketika kita mengotori diri kita dengan makanan-makanan yang sumbernya tidak benar, maka itu akan mencemari diri kita. Itu yang saya tangkap dari beberapa ulasan Bang En. Dari ketat sekali soal makanan dan minuman itu, kemudian soal ibadah, soal spiritualitas, kemudian soal nilai-nilai luhur dalam kehidupan di kampung. Itu yang dieksplor sedemikian apik sehingga sebenarnya anak-anak yang baru wajib untuk membaca, yang anak-anak sebenarnya yang SMP, SMA harusnya baca itu, sehingga kemudian dia punya gambaran, punya bayangan bahwa oh kayak gini dulu orang Bima sebenarnya. Manusia di Bima prototipenya seperti ini, tipenya kayak gini, wataknya kayak gini, karakternya kayak gini. Nah, karena itu yang hilang sekarang, kita kehilangan teladan, kita mengalami krisis keteladanan dalam kehidupan kita di banyak tempat, di kampus, di kantor, di kampung, itu kita mengalami situasi itu. Bahkan saya ketika jalan-jalan keliling kampung menemukan tempat ulama itu cukup miris, tersisa menurut saya hanya di 2 tempat. Pertama di mimbar masjid setiap hari Jumat, dan itu hanya sepersekian menit dia bicara, itu mimbar resmi untuk dia sampaikan sesuatu. Setelah itu tempatnya di acara doa-doa, selebihnya tidak ada tempat bagi dia. Tidak lagi tempat menjadi tempat bertanya dalam kaitan dengan kehidupan bertani, kehidupan beternak, atau kehidupan sosial kemasyarakatan. Hanya dikasih tugas juru khutbah sama juru doa. Nah, itu membuat saya merasa miris sekali. Posisi ulama kayak gini di kampung kita. Padahal kita dikenal sebagai masyarakat yang sisi religiusitasnya tinggi. Akhirnya saya bertanya-tanya,
benarkah Bima ini religiusitasnya tinggi? Nah, itu. Masalah yang lain adalah ketika saya kemudian bertanya-tanya di dalam kehidupan di kampung, bagaimana cara belajar orang-orang kampung. Dan ketika itu saya akhirnya dapat keterangan dari banyak sumber. Misalkan dia belajar ilmu kebe gitu. Ketika dia belajar ilmu seperti itu, ilmu itu diandaikan sebagai rahasia, yang ketika disuguhkan ilmunya dia hanya mendengar, kemudian dia terima itu, kemudian dilakukan, dibuktikan. Jadi percaya langsung melakukan gitu. Tidak ada proses mengilmui apa yang disampaikan itu yang saya lihat. Begitu juga belajar hal-hal lain, sehingga yang ada adalah ketika di dalam kehidupan di rumah kita kecenderungannya sangat dogmatis sekali.